Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Kembali Allah mempertemukan kita di forum yang mulia ini bersama Al-Ustaz Amin Nurbaiz hafizahullah ta'ala. Sebagaimana yang sudah kita janjikan sebelumnya, kita akan ada pertemuan setiap hari Selasa, yaitu membahas tentang kitab Fikih Muyassar, dan kita akan masuk di bab korban dan akikah. Selanjutnya bagi teman-teman nanti akan ada pemaparan dari Ustadz kurang lebih 45 menit. Kemudian setelah itu kita akan masuk sesi tanya jawab kurang lebih sekitar 30 menit. Teman-teman yang ingin bertanya silahkan di WA yang sudah saya sampaikan, atau juga bagi teman-teman yang bergabung di YouTube channel Ustadz, nanti akan ada nomor yang akan ditampilkan dan nanti bisa juga disampaikan pertanyaan kepada saya gitu. Dan bagi teman-teman rekan-rekan yang bergabung di Microsoft Teams, harap dimatikan videonya dan mic-nya selama kajian. Baik, selanjutnya kita serahkan kepada Ustaz wa ilaihi fal yatafaddal masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita memuji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin yang membahas buku Fikih Muyassar untuk bab tentang Al-Udhiyah, bab tentang fikih kurban. Penulis menyebutkan tentang fikih kurban di Al-Babus Sadis, di bab yang ke-6 dari Kitabul Hajj, sehingga dia merupakan turunan dari pembahasan tentang masalah haji. Tayyib, kita akan gunakan share screen agar lebih memudahkan bagi para jamaah dalam menyimak kajian. Nah, gambarnya kelihatan? Alhamdulillah. Nah, penulis mengatakan Al-Babus Sadis fil Udhiyah, bab yang ke-6 tentang kurban. Wa fihi masail, di sana ada beberapa pembahasan. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, fi ta'rifil udhiyati wa hukmiha wa adillati masyru'iyatiha wa syurutiha. Tentang pengertian udhiyah, hukumnya, dalil disyariatkannya udhiyah, dan syarat yang harus dipenuhi agar udhiyah terhitung sebagai ibadah yang sah. Ada masalah? Nah, yang pertama adalah al-udhiyah. Al-udhiyah secara bahasa artinya adalah dzabhul udhiyati waqtad duha, menyembelih hewan waktu duha. Al-udhiyah secara bahasa adalah menyembelih binatang, menyembelih udhiyah waktu duha, di waktu duha. Sehingga disebut udhiyah dari kata ad-duha karena ini berkaitan dengan waktunya. Disebut udhiyah dari kata ad-duha karena berkaitan dengan waktunya, yaitu waktu penyembelihannya, di mana penyembelihan udhiyah atau hewan kurban itu dilakukan di waktu duha.
Wa syar'an, dan secara istilah syariat, pengertian udhiyah didefinisikan dengan hiya ma yudhbahu, wa syarhan ma yudhbahu minal ibil awil baqar awil ghanam awil ma'zi taqarruban ilallahi ta'ala yaumal 'idi wa ma ba'dahu fi ayyamit tasyriq. Dan secara istilah syariat adalah binatang yang disembelih berupa kambing atau sapi, berupa onta atau sapi atau kambing, atau baik kambing Jawa maupun kambing domba, taqarruban ilallahi ta'ala, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka ibadah kepada Allah, yang dilakukan pada hari Id dan 3 hari setelahnya, yaitu di hari tasyrik. Nah, sehingga udhiyah itu adalah istilah untuk menyebut binatang kurban. Udhiyah adalah istilah untuk menyebut binatang yang mau dikurbankan. Selanjutnya tentang hukumnya. Mengenai hukumnya, ulama berbeda pendapat. Apakah berkorban itu wajib ataukah sifatnya hanya anjuran? Dan khilaf seperti ini cukup ma'ruf. Jumhur mengatakan statusnya anjuran, tidak sampai wajib. Sedangkan sebagian ulama mengatakan berkorban hukumnya wajib. Dan pendapat yang mengatakan bahwa berkorban hukumnya wajib, fihi wajhun minan nazar, cukup memiliki alasan yang kuat, karena disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi serta yang lainnya, Nabi SAW pernah bersabda, man kana lahu sa'ah walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya kelonggaran sementara dia tidak berkorban, maka enggak usah dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Ada sebuah hadis, man kana lahu sa'ah walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kelonggaran sementara dia tidak mau berkorban, maka enggak usah dekat-dekat dengan musholah kami. Dan hadis ini menunjukkan celaan yang diberikan oleh Rasulullah SAW bagi orang yang tidak mau berkorban, padahal dia punya kemampuan. Dan ketika sebuah perbuatan dicela oleh Nabi SAW bagi orang yang tidak melakukannya, itu salah satu indikator bahwasanya perbuatan itu adalah perbuatan yang wajib. Namun sebagian ulama mengatakan, atau jumhur ulama mengatakan, sifatnya tidak wajib. Dan karena sebagian sahabat ada yang pernah tidak berkorban di Idul Adha, dan itu dilakukan secara terang-terangan karena mereka lakukan itu dalam rangka untuk mengajari masyarakat bahwa kurban itu tidak wajib. Dan di sini penulis menyebutkan bahwa al-udhiyah sunnatun muakkadah. Kurban itu sifatnya anjuran yang ditekankan berdasarkan firman Allah Ta'ala, fassalli li rabbika wanhar, kerjakanlah salat untuk Rabbmu dan sembelihlah kurban. Dan juga berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW berkorban dengan menggunakan 2 ekor kambing amlahaini yang mirip ukurannya, aqranain, dan keduanya bertanduk. Dzabahahuma biyadihi, beliau sembelih dengan tangan beliau. Beliau wasamma, beliau sebut nama, wa kabbara, dan bertakbir, bismillahi, wasamma wa kabbara, wasamma, dan beliau membaca bismillah, dan beliau bertakbir, bismillahi Allahu akbar, wa wada'a rijlahu ala sihafiha ala sihafihima, dan beliau letakkan kaki beliau di lehernya kambing itu, sehingga saat beliau menyembelih kambing, beliau sendirian ketika menyembelih ya, seekor kambing beliau sembelih sendirian. Kambing ditidurkan,
kemudian lehernya ditekan, ya, sehingga posisi leher tidak akan bisa bergerak. Nah, kemudian langsung beliau sembelih. Nah, kemudian berikutnya adalah tentang syarat disyariatkannya berkorban. Tusannul udhiyatu fi haqqi man wajadat fihi asyurutul atiyah. Dianjurkan untuk berkorban bagi orang yang memiliki atau bagi orang yang memenuhi beberapa syarat berikut. Bagi orang yang memenuhi beberapa syarat berikut. Yang pertama adalah al-Islam. Dia seorang muslim. Fala yukhatabu biha ghairul muslim. Tidak berlaku untuk kurban, tidak berlaku aturan kurban bagi non-muslim. Nah, yang kedua adalah al-bulughu wal aqlu. Syarat yang kedua, dia balik dan berakal. Faman lam yakun balighan aqilan fala yukallafu biha. Orang yang tidak balik, orang yang belum balik dan belum berakal, yang tidak berakal, dia tidak mendapatkan tugas untuk berkorban. Yang ketiga adalah al-istita'ah, punya kemampuan. Wa tatahaqqaqu bi ayyamlika qimatal udhiyah zaidatan an nafaqatihi wa nafaqati man talzamuhu nafaqatuhu khilala yaumil 'idi wa ayyamat tasyriq. Yang ketiga adalah dia punya kemampuan. Dan batasan kemampuan adalah dia punya uang yang bisa digunakan untuk membeli seekor hewan kurban yang sah untuk dikorbankan, yang itu tidak mengganggu nafkahnya dan nafkah keluarganya yang wajib untuk dia nafkahi pada saat hari Id dan di 3 hari tasyrik. Sehingga ketika orang punya tabungan, dan tabungan itu ketika digunakan untuk berkorban tidak akan mengganggu nafkah dirinya dan keluarganya saat Idul Adha dan hari tasyrik, maka terhitung dia sebagai orang yang mampu untuk berkorban. Selanjutnya, al-mas'alatu tsaniyah, pembahasan yang kedua. Ma tajuzul udhiyatu bihi, atau sebelumnya ya. Tadi kita telah menyampaikan khilaf ulama terkait hukum berkorban. Sebagian ulama menilai korban hukumnya wajib dan sebagian ulama menilai korban hukumnya anjuran. Namun kita mengambil kesimpulan bahwa berkorban adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, maka sebisa mungkin jangan sampai ditinggalkan. Sebisa mungkin jangan sampai ditinggalkan. Bagi Anda yang mampu, kalau bisa tiap tahun berkorban. Tahun kemarin korban, tahun ini nanti korban, tahun depan korban lagi, dan begitu seterusnya. Karena korban itu amal ibadah tahunan, bukan amal ibadah seumur hidup sekali. Sebagaimana sholat Idul Adha adalah amal ibadah tahunan, bukan amal ibadah seumur hidup sekali. Dan ketika Allah perintahkan untuk sholat Idul Adha, Allah juga perintahkan kita untuk berkorban, sebagaimana dalam firman-Nya, "Fasholli li rabbika wanhar." Kerjakanlah salat untuk Rabbmu dan sembelihlah korban. Dan para ulama ahli tafsir seperti Qatadah Ibnu Di'amah, mereka menafsirkan fasholli li rabbika di sini adalah salatul Id. Salatul Id. Nah, li rabbika wanhar, dan sembelihlah korban. Sehingga ayat ini akan bisa diamalkan oleh seseorang secara maksimal jika dia mengerjakan sholat Id saat Idul Adha, dan di hari itu pula dia menyembelih hewan kurban. Ya, maka bisa dipastikan orang ini akan mengamalkan firman Allah di surat Al-Kautsar ayat yang kedua secara utuh. Nah, sehingga pertahankan sebisa mungkin. Bagi kaum muslimin yang punya kemampuan, jangan sampai tidak berkorban. Selanjutnya, al-mas'alatu tsaniyah, pembahasan yang kedua.
ma tajuzul udhiyatu bihi. Binatang apa yang boleh untuk dikorbankan? Di sini penulis mengatakan la tasihul udhiyatu illa an takuna min, tidak sah korban kecuali jika dari jenis onta, sapi dan domba maupun al-ma'iz. Kalau al-ma'iz adalah kambing Jawa. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Setiap umat aku jadikan mereka mansakan, kegiatan nusuk, yaitu berkurban. Liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum, agar mereka menyebut nama Allah terhadap rizki yang Allah berikan kepada mereka. Sehingga kita melakukan kegiatan menyembelih binatang untuk mengingat nama Allah Ta'ala, mengagungkan nama Allah Ta'ala. Min bahimatil an'am, berupa bahimatul an'am, binatang ternak. Dan yang dimaksud dengan al-an'am adalah binatang yang tidak keluar dari 3 jenis binatang di atas: onta, sapi, kambing. Dan di samping itu tidak dinukil dari Nabi SAW, demikian pula seorang pun di antara sahabat, di mana mereka berkurban dengan binatang selain 3 tadi, onta, sapi, dan kambing. Ya, maka tidak boleh berkorban dengan menggunakan kuda atau korban dengan menggunakan keledai atau binatang-binatang yang lainnya. Tayyib. Lalu boleh nggak berkorban dengan menggunakan kerbau? Jawabannya al-jamus, yaitu kerbau, dia masuk dalam golongan al-baqar, sapi, sehingga boleh dipakai untuk berkorban. Selanjutnya, wa tujzi'u syatu fil udhiyati anil wahidi wa ahli baitihi. Seekor kambing bisa digunakan sebagai kurban atas nama seseorang dan seluruh anggota keluarganya. Seekor kambing bisa dijadikan sebagai kurban untuk seseorang dan seluruh anggota keluarganya. Disebutkan dalam hadis Abu Ayyub radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana ar-rajulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudahhi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang kepala keluarga, mereka berkurban dengan menggunakan seekor kambing atas nama dirinya dan seluruh anggota keluarganya. Fayakulun wa yut'imun, sebagian mereka makan dan sebagian mereka berikan kepada orang lain. Baik, kita lihat catatan kaki. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, At-Tirmidzi, dan disahihkan oleh At-Tirmidzi, dan juga disahihkan oleh Syalbani dalam Sahih Ibnu Majah. Nah, di footnote nomor 1. Baik, dalam hadis ini kita mendapatkan kesimpulan bahwa kurban itu adalah ibadah keluarga. Sehingga dulu praktek para sahabat, seekor kambing itu untuk dirinya dan seluruh anggota keluarganya. Nah, ini sangat berbeda dengan praktek yang ada di masyarakat kita. Masyarakat kita punya pemahaman, ya, bahwa kurban itu seperti akikoh, dalam arti 1 ekor hewan untuk 1 orang, 1 ekor untuk 1 orang. Dan ini pemahaman yang kurang benar, karena di zaman Nabi SAW, para sahabat ketika berkurban, mereka tidak menerapkan prinsip seperti ini. Tapi yang mereka lakukan adalah seekor hewan digunakan untuk kurban seluruh anggota keluarga, ya. Sehingga cukup 1 hewan untuk 1 keluarga. Makanya kita katakan ibadah kurban itu ibadah keluarga.
Sehingga kalau kepala rumah tangga sudah berkorban atas nama dirinya dan seluruh anaknya, maka insya Allah semuanya akan mendapatkan pahala. Nah, di sini perlu kita bedakan dua hal ini ya. At-tasyrik. Kongsi. Ya. Kongsi itu ada dua. At-tasyriku fil milki. Kongsi kepemilikan. Salah tulisannya ya. At-tasyriku fil milki. Kongsi kepemilikan. Yang kedua adalah at-tasyriku fis sawab. Kongsi dalam pahala. Untuk kongsi kepemilikan ini terbatas, dibatasi. Maksudnya dibatasi gimana? Kambing, dia tidak boleh lebih dari satu orang. Sehingga seekor kambing hanya boleh berasal atau dimiliki oleh satu orang. Paham? Di sini ya. Sehingga kalau ada iuran misalnya 10 orang, iuran 300.000, lalu terkumpul dana 3 juta, kemudian dibelikan seekor kambing, maka iuran seperti ini statusnya tidak bisa dijadikan, ini kambing milik bersama ya, tidak bisa dijadikan sebagai kurban. Kenapa? Karena seekor kambing ini dimiliki oleh 10 orang ya. Sehingga untuk kongsi kepemilikan itu dibatasi. Sapi maksimal 7 orang bersama-sama memiliki sapi, seekor sapi, boleh. Itu berarti kongsi kepemilikan untuk sapi. Yang kedua adalah at-tasyriku fis thawab, kongsi dalam pahala. Ini tidak dibatasi. Sehingga orang boleh ketika berkorban menyatakan pada saat penyembelihan, ya Allah, ini kurban atas namaku dan seluruh anggota keluargaku, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Maka seluruh anggota keluarganya insya Allah mendapatkan pahala kurban itu, baik dia masih hidup maupun dia sudah meninggal, meskipun jumlah anggota keluarganya sangat banyak. Sehingga misalnya jumlah anggota keluarganya orang itu punya istri 4 misalnya, kemudian anaknya masing-masing istri melahirkan berapa? 3, jadinya hanya 12. Maka dia punya keluarga besar. Dia bersama istrinya ada 5 orang plus 12 orang ya. Berarti total 17 orang dengan berkorban seekor kambing. Maka saat dia berkorban seekor kambing atas nama dirinya dan seluruh anggota keluarganya, insya Allah 17 orang ini mereka semuanya dapat pahala. Tayyib. Kita lanjutkan. Wa yajuzu at-tadhiyatu bil ba'iri wal baqari al-wahida an sab'ah. Dan diperbolehkan ya, untuk berkorban dengan menggunakan onta atau sapi, seekor sapi untuk 7 orang. Berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW bersabda, "Naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badanah an sab'atin wal baqarah an sab'atin." Pada saat peristiwa Hudaybiyah, yaitu perjanjian Hudaybiyah, di mana Nabi SAW dan sahabat disuruh balik pulang, nggak boleh umroh. Akhirnya Nabi SAW karena sudah memakai pakaian ihram dan beliau sudah mulai untuk mengambil mikot, karena dilarang untuk masuk kota Mekah, akhirnya beliau gundul dan beliau sembelih hewannya. Sementara sahabat
yang ikut ketika itu mereka menyembelih seekor onta untuk dimiliki oleh 7 orang. Sehingga untuk kepemilikan dibatasi di sini onta, sapi maksimal 7 orang. Lebih dari itu tidak boleh. Tapi kalau pahala ya diperbolehkan. Nah, kemudian pembahasan yang ketiga, al-mas'alatu ats-tsalitsah. Pembahasan yang ketiga, asy-syurutul mu'tabarah fil udhiyah. Syarat yang perlu diperhatikan terkait hewan kurban. Pertama, jenis, dan kita sudah bahas, yaitu hanya dari jenis apa? Bahimatul an'am, yang ada 3 jenis, sapi, onta, kambing. Yang kedua adalah usia, asin, usia. Untuk onta, wa yustaratu ayyakuna qad akmala 5 sinin. Disyaratkan harus sudah genap 5 tahun. Disyaratkan harus sudah genap 5 tahun. Untuk sapi disyaratkan harus sudah genap 2 tahun. 2 tahun sapi. Untuk kambing disyaratkan harus sudah genap 1 tahun. Sudah? Nah, onta 5 tahun, lalu sapi 2 tahun, kambing 1 tahun. Usia ini disebut dengan musinnah. Disebut dengan musinnatun. Usia musinnah. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasulullah SAW bersabda, la tadbahu illa musinnah. Janganlah kalian menyembelih kecuali hewan musinnah. Illa ayyasura alaikum fatadbahu jada'atan minad dha'ni. Kecuali kalau kamu mengalami kesulitan, maka silahkan menyembelih binatang jada'ah dari ad-dha'n. Ad-dha'n adalah wedhus gembel, kambing, domba. Kemudian di sini ada keterangan musinnah untuk sapi adalah yang sudah genap 5 tahun. Untuk musinnah untuk onta adalah sudah genap 5 tahun. Untuk sapi genap 2 tahun. Untuk kambing genap 1 tahun. Wa tusammal musinnah bitsaniyah. Terkadang musinnah ini dinamai juga dengan ats-tsaniyah. Baik. Kenapa disebut musinnah? Disebut musinnah dari kata sinnun yang artinya gigi. Baik. Nah, kemudian mereka menyebutnya dengan musinnah karena sapi itu kalau sudah berusia 2 tahun, kambing berusia 2 tahun, maka giginya poel. Ya. Jadi disebut musinnah. Dari kata apa tadi? Diambil dari kata sinnun yang artinya gigi. Disebut musinnah yang artinya dari kata sinnun yang artinya gigi karena ketika sudah genap 2 tahun maka binatang itu mengalami poel. Seperti apa poel itu? Ya. Poel itu adalah gigi, 2 gigi yang tengah itu cenderung lebih besar dibandingkan gigi yang lain. 2 gigi yang tengah cenderung lebih besar dibandingkan gigi yang lain. Sehingga sudah ganti gigi, dan kalau sudah berusia 2 tahun biasanya 2 gigi itu lebih menonjol. Tayyib. Dan ini penting ya. Ini penting karena ini syarat sah kurban.
Nah, selanjutnya jamaah seperti ini ya. Bagaimana kalau ada kasus ya, usia sudah 2 tahun berdasarkan persaksian dari pemilik hewan. Hewan ini dulu lahirnya bulan Syawal. Ya, masih ingat ya, lahir bulan Syawal. Nah, berkorban kan di bulan Dzulhijjah. Lalu sudah 2 tahun dirawat. Sekarang sudah masuk menjelang Dzulhijjah. Berarti kita bisa yakin bahwasanya binatang ini sudah genap dari 2 tahun. Usia 2 tahun, tapi belum poel. Pertanyaannya, sahkah untuk kurban? Sahkah untuk kurban? Ada salah satu teman saya, beliau dokter hewan ya, pernah melakukan pengecekan sapi di salah satu masjid yang besar di Yogyakarta. Ya, dia periksa dari sekian banyak sapi yang dikurbankan itu, periksa mulutnya satu demi satu. Ternyata beliau menjumpai 50% kalau tidak salah ya, mungkin atau di bawah itu, misalnya 40%. 40% dari sapi yang dikorbankan di situ belum poel. Ya, 40% belum poel. Akhirnya ya hasilnya itu dirahasiakan ya, karena nanti tidak bikin geger di masyarakat. Tapi beliau jadikan sebagai catatan buku ya, tanpa menyebut nama sapi itu ada di mana, sehingga cuma disebutkan gambar-gambarnya. Dan itu salah satu di antara pemahaman mereka bahwa kalau belum poel berarti belum genap 2 tahun. Nah, kita kembali ke sini. Jika ada sapi yang dia sudah genap 2 tahun tapi belum poel, sahkah untuk kurban? Ya. Jawabannya adalah yang jadi acuan itu yang mana? Poelnya atau tahunnya? Jawabannya tahunnya. Yang penting pokoknya usianya sudah 2 tahun, sah untuk kurban. Karena dia sudah berusia 2 tahun meskipun belum poel ya, karena poel ini ciri fisik, dan bisa jadi ada binatang yang usianya sudah tua tapi fisiknya tidak lebih normal dibandingkan yang masih muda misalnya. Tayyib. Wallahu ta'ala alam. Sehingga kembali kami ingatkan bahwa yang jadi acuan dalam penyelenggaraan kurban adalah usianya dan bukan sebatas poelnya. Sehingga kalau sudah 2 tahun tapi belum poel, tetap boleh dipakai untuk berkurban. Nah, selanjutnya begini, belum 2 tahun lalu dipakai untuk kurban ya, tadi kita sampaikan hukumnya sah karena yang jadi acuan adalah usianya. Maka perlu untuk diperhatikan adalah kondisi para penjual sapi, para penjual kambing. Dia harus betul-betul jujur menyebutkan ya, dia harus betul-betul jujur menyebutkan tentang usia binatang ini. Sehingga harus dia harus jujur saat ada orang yang beli kambing atau beli sapi. Dia sampaikan kambing ini usianya sudah 2 tahun sekian bulan. Ini besok Pak, pas awal Idul Adha atau pas awal Dzulhijjah sudah berusia 2 tahun atau 1 tahun untuk kambing. Maka saat Dzulhijjah sudah sah dipakai untuk berkorban. Wallahu a'lam. Nah, kita lanjutkan. Kemudian poin dal, ad-dha'nu. Ad-dha'nu adalah kambing domba. Disyaratkan dalam berkorban ad-dha'nu harus kambing jada'ah. Disyaratkan harus kambing jada'ah. Jada'ah itu apa?
Jada'ah itu adiknya Musinnah. Al-Jada'ah ini adiknya Al-Musinnah. Sehingga Jada'ah itu lebih muda dibandingkan Musinnah. Kita lanjutkan. Untuk domba yang boleh disembelih hanyalah yang Jada'ah. Wa huwa ma akmala sanatan, dan itu jika sudah genap usianya 1 tahun. Wakila, dan ada yang mengatakan sittata asyhur, usianya 6 bulan. Sehingga kambing kapan dia boleh dijadikan sebagai hewan kurban dibagi menjadi 2. Domba ini minimal usianya adalah Jada'ah, dan itu 6 bulan. Minimal usianya 6 bulan. Yang kedua, kambing Jawa. Ini minimal usianya adalah 1 tahun. Kalau kurang dari usia minimal, maka tidak sah sebagai hewan kurban. Berdasarkan hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, asabani jada'un, qala dhahi bihi. Ya Rasulullah, saya mendapatkan harta berupa jada'ah. Kemudian Nabi SAW bersabda, dhahi bihi, silahkan kau gunakan untuk berkurban. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan lafadznya dari Sahih Muslim. Wali hadithi Uqbah ibn Amir aidan, dan juga disebutkan dalam hadis Uqbah bin Amir, dhahaina ma'a Rasulillah SAW bijada'in minad dha'ni. Kami pernah berkurban bersama Rasulullah SAW dengan menggunakan domba Jada'ah. Hadisnya riwayat Nasa'i dan dinilai kuat oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, dan dinilai sahih oleh Syalbani. Baik, sehingga ini memberikan kesimpulan tadi ya, bahwa untuk domba itu boleh disembelih atau boleh dikurbankan ketika genap usianya 6 bulan. Wallahu a'lam. Nah, kemudian ini tadi kita sudah membahas syarat usia asin, yaitu 2 tahun untuk sapi, 1 tahun kambing. Syarat yang kedua adalah as-salamah, selamat. Disyaratkan untuk onta, sapi, dan kambing antakuna salimatan minal uyub, dia tidak boleh memiliki aib allati min sya'niha an tusabbiba nuqsanan fil lahmi, yang aib itu bisa menyebabkan kurangnya, bisa menyebabkan turunnya kualitas daging atau kurangnya berat dagingnya. Kita ulang. Jadi aib yang menyebabkan hewan itu batal untuk dijadikan hewan korban adalah ketika dia mengurangi kualitas dagingnya. Ya. Sehingga di sini tidak boleh menyembelih hewan yang pincang, yang buta sebelah, yang sakit, dan yang lainnya. Berdasarkan hadis dari Bara'ah bin Azib, Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau mengatakan, arba'un la tujzi'u fi al-adahi, 4 binatang yang tidak sah dipakai untuk kurban. Yang pertama, al-awra' al-bayyin awruha, buta sebelah yang jelas butanya. Jelas butanya menurut siapa? Menurut hewan atau menurut orang yang memandang? Jawabannya tentu menurut orang yang memandang. Kalau binatang kan tidak bisa dimintai testimoni.
kamu matamu sehat nggak? Orang nggak ngerti. Sehingga bisa jadi ada kambing yang matanya itu bagus, sehat, normal, tapi saraf di dalamnya aslinya mati. Sehingga kambing ini buta sebelah. Ya. Tapi orang lain tidak tahu dan nggak bisa ngelihat kalau kambing ini buta sebelah. Maka di posisi ini kambing yang buta sebelah tadi, karena tidak diketahui oleh orang, berhak atau boleh untuk dikorbankan. Wal maridatul bayyin al bayyinu maraduha, yang sakit dan jelas sakitnya. Jelas sakitnya menurut siapa? Menurut hewan atau menurut manusia? Menurut manusia, karena hewan tidak bisa memberikan testimoni ya. Sehingga kalau ada binatang yang dohirnya seger, sehat, wal afiat, padahal kambing itu sebenarnya dia karena merasakan jane aku ya rodok ngregesi. Nah, kambingnya itu agak demam. Tapi karena dia terlihat sehat, maka boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Al-arja'u al-bayyin arajuha, yang pincang dan jelas pincangnya. Wal ajfa, dan terlalu kurus, allati la tungkiya, seolah-olah dia tidak punya sumsum. Al-ajfa adalah al-hazila, terlalu kurus. Dan yang dimaksud dengan la tangqa maknanya adalah la mukhalaha lihazaliha, seolah-olah tidak punya sumsum karena saking kurusnya. Wa yuqasu ala hadhil uyubil arba'ah ma fi maknaha. Kemudian 4 aib ini dikiaskan oleh para ulama untuk beberapa cacat yang semakna dengan itu, seperti al-hatma allati dhahabat sanayaha, wal adba allati dhahabat aktsara udhuniha aw qarniha, wa nahwi dzalika minal uyub. Di antara aib yang disamakan sebagaimana 4 di atas adalah, yang pertama adalah al-adma, binatang adma, yaitu binatang yang hilang dua telur skrontum, ya, 2 telur skrontumnya. Kemudian ada al-adba, yaitu binatang yang sebagian besar telinga dan dan tanduknya itu hilang, ya, bisa patah atau telinganya sobek. Wa nahwi dzalika minal uyub, dan aib-aib yang semisal. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 4. Lalu para ulama mengatakan semua aib turunan dari 4 ini atau yang lebih parah dari 4 ini tidak bisa dijadikan sebagai kurban. Wallahu a'lam. Namun wallahu ta'ala alam, Imam Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa untuk telinga kemudian tanduk itu sifatnya anjuran untuk diperhatikan. Dan andaikan telinganya sobek atau tanduknya patah, ini sifatnya boleh dikorbankan meskipun statusnya makruh. Tayyib. Nah, di sini beliau mengatakan cacat hewan kurban. Mengenai cacat hewan kurban, yang pertama, cacat yang masuk kategori 4 larangan. 4 larangan yang tidak sah dipakai kurban. Buta sebelah, pincang, kemudian sangat kurus dan seterusnya tadi ya. Taib, yang seperti 4 larangan atau yang lebih gede dari 4 larangan ini ya. Sehingga misalnya ada cacat yang lebih besar dari 4 larangan ini, maka jelas lebih tidak boleh lagi untuk dimanfaatkan. Yang kedua, cacat di bagian tanduk dan telinga. Ini makruh sifatnya,
tidak sampai haram, atau tidak sampai terlarang. Sehingga misalnya ada tanduk yang patah atau telinganya yang sobek, tetap boleh dipakai untuk berkorban, namun statusnya makruh. Yang berikutnya, selain cacat di atas, nah, maka ini ada dua juga, mempengaruhi daging, kualitas daging. Yang kedua adalah tidak mempengaruhi kualitas daging. Kalau cacat hewan itu bisa menyebabkan hewan itu jadi tambah kurus, maka kita bisa nyatakan cacat ini penghalang bagi hewan ini untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Tapi kalau tidak mempengaruhi daging, hukum asalnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik. Sehingga kita bisa memahami ya, seperti sapi yang hilang skrontumnya satu, itu boleh nggak dipakai kurban? Pendapat yang benar boleh. Kenapa? Nabi SAW pernah berkorban dengan kambing yang dikebiri, dan ketika sapi itu hilang skrontumnya satu, ya, yang disebut di orang Jawa dengan sebutan sanglir. Sapi sanglir ini boleh nggak dipakai untuk kurban? Pendapat yang benar boleh. Karena bisa jadi ketika dia tidak kawin misalnya, maka fisiknya akan semakin besar. Wallahu a'lam. Tayyib, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar, dan kita masih punya beberapa pembahasan yang lain tentang waktu menyembelih kurban dan seterusnya. Insyaallah kita akan bahas di kajian berikutnya insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik. Syukran Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pemaparan yang telah disampaikan. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Mohon maaf Pak Aziz, belum ada suaranya. Silakan sekarang coba. Sekarang gimana Ustaz? Alhamdulillah jelas. Nah, Ustaz. Syukran Ustaz atas penjelasannya, atas pemaparan yang telah antum berikan. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang bergabung di Microsoft Teams, silakan jika ada pertanyaan bisa disampaikan kepada Ustaz Amir Baik. Baik. Jika belum ada, ini banyak yang masuk ke saya pertanyaan via WhatsApp. Nah, Ustaz, yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saat ini anak-anak berumur 9 tahun lebih. Dia sudah menabung dari setahun yang lalu dan sudah diniatkan untuk berkurban di tahun ini. Alhamdulillah, anak menyambutnya dengan senang hati dan mendukung niat anak-anak itu. Dan jika tabungan nanti kurang, yang akan menambahkannya sampai cukup membeli hewan kurban. Yang ingin ditanyakan, bagaimana hukumnya jika seperti itu? Apakah pahalanya termasuk untuk kedua orang tuanya atau untuk si anak tersebut? Jazakallah khairan, Ustaz. Nah, wa jazakumullah khairan. Baik. Pertama, ya. Apakah boleh anak kecil itu berkorban padahal dia belum baligh? Apakah sah? Wallahu ta'ala alam, jawabannya sah meskipun dia bukan mukallaf. Tayyib, sehingga Anda perlu bedakan antara dia tidak berkewajiban dengan yang kedua dia menjalankan kewajiban. Itu dua hal yang berbeda. Anak ini menjalankan kewajiban padahal dia tidak berkewajiban dalam agama. Jawabannya sah selama dia mumayyiz, dia bisa berniat, maka dia bisa sholat, dia bisa puasa, dia bisa berkurban, meskipun dia tidak berkewajiban untuk melaksanakan itu karena dia belum baligh.
Mafhum insyaallah? Baik. Sehingga apakah anak di usia 9 tahun bisa berkorban? Jawabannya bisa. Satu. Yang kedua, apabila dana untuk pembelian kambing kurban itu adalah dana pribadinya dari hasil tabungan dia, ya entah ngambil punya uminya atau ngambil punya abinya, ya. Yang jelas si anak itu punya tabungan yang mendekati cukup untuk membeli seekor hewan kurban. Lalu ternyata kurang, ya. Ternyata kurang. Kemudian bapaknya nambahi sampai genep bisa dipakai untuk beli hewan kurban. Pertanyaannya, apakah ini masuk dalam kategori kongsi dalam kepemilikan? Jawabannya tidak. Karena status bapak nambahi di situ adalah hadiah atau hibah dari seorang ayah kepada anaknya agar dia bisa berkurban dengan hewan yang dia punya, dengan hewan yang dia beli. Baik. Sehingga kami ulang di sini, apabila ada dua orang yang dia mau berkurban, namun dia terkendala karena dananya kurang. Kemudian temannya ngasih sumbangan, ini tak sumbang, 500.000, cukup dananya. Lalu dia pakai untuk berkorban, maka pada asalnya hewan itu milik orang pertama. Sedangkan orang kedua yang ikut nyumbang tadi sifatnya hanya memberikan hibah senilai dana tertentu untuk menutupi kekurangan orang pertama dalam membeli seekor kambing. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, syukron, jazakumullah khairan. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja yang dianjurkan dan yang tidak dibolehkan untuk dilakukan oleh orang yang berkurban? Dan bagaimana hukumnya jika orang yang berkurban tidak sholat Idul Adha? Apa yang dibolehkan dan yang dilarang untuk orang yang mau berkorban? Jawabannya, dia dibolehkan apapun. Hukum asalnya diperbolehkan untuk melakukan apapun. Namun ada beberapa perbuatan yang dilarang oleh Nabi SAW, dan itu pernah beliau sampaikan dalam sebuah hadis. Siapa yang dia mau berkorban dan sudah masuk man kana lahu dhibhun fa idza ahalla hilalu dzilhijjah. Siapa yang punya hewan yang mau dikorbankan, apabila sudah masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah, fala yaqrabanna min basyratihi wala min sya'rihi syai'a. Maka jangan sampai dia sentuh kuku maupun rambutnya sedikit pun. Artinya biarkan kuku itu, rambut itu. Sehingga ini berlaku larangan bagi para sahibul kurban adalah dia tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut, ya, sampai kurbannya disembelih. Sampai kurbannya disembelih. Wallahu alam. Kemudian hal apa yang diperbolehkan bagi orang yang berkorban? Jawabannya semuanya boleh. Dia boleh makan sebagian, dia boleh sedekahkan sebagian, dia boleh hadiahkan hasilnya sebagian, dan seterusnya. Tayyib. Wallahu a'lam. Bagi rekan-rekan yang bergabung di Microsoft Team, silakan apabila ada pertanyaan atau nanti jika ada pertanyaan bisa langsung di interrupt. Saya langsung masuk ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, izin bertanya Ustaz, jika kita ada rezeki, mana yang didahulukan, kurban atau akikah? Jazakallah khairan. Wa jazakumullah khairan. Jika kita ada rezeki, mana yang didahulukan, kurban ataukah akikah? Saya memahami pertanyaan ini disampaikan oleh mereka yang punya masalah belum diakikahi saat kecil. Ya, kalau sudah diakikahi mungkin tidak mikir sampai ke situ. Wallahu a'lam, akikah ketika dewasa itu ulama beda pendapat apakah disyariatkan ataukah tidak, dan pendapat yang mengatakan disyariatkan cukup banyak.
sehingga disyariatkan, dalam arti dianjurkan untuk melakukan akikah bagi orang yang sudah dewasa, akikah sendiri. Namun pada asalnya akikah itu adalah tugas orang tua, sehingga seharusnya orang tua yang membelikan hewan lalu dia mengakikahi anaknya meskipun sudah besar, sudah dewasa. Ya. Tapi jika itu akikah sendiri, bukan akikah dari orang tuanya, maka wallahu alam, karena ini sudah mendekati Idul Adha, sebaiknya dilakukan untuk kurban. Ya. Sebaiknya dilakukan untuk kurban, dahulukan kurban, ya, karena ini yang bertepatan dengan waktunya, sehingga saat Anda beli kambing dan sebentar lagi akan Anda kurbankan, maka insya Allah pahalanya akan lebih besar insya Allah ta'ala. Wallahu alam. Syukran Ustaz. Kita masuk pertanyaan berikutnya. Bismillah, barakallahu fiik Ustaz. Izin bertanya, bagaimana hukum jika ada seorang membeli seekor sapi karena sapi untuk 7 orang? Apakah boleh memasukkan nama keluarga yang bukan menjadi tanggungannya, misalnya kakak, adik, paman, dan yang sudah berkeluarga? Dan bagaimana baiknya, apakah boleh langsung dimasukkan namanya, atau uang pembelian sapi ini dibagi 7 lalu dikirim ke mereka dengan niat pemberi lalu diminta kirim kembali ke kita? Jazakallahu khairan Ustaz. Masya Allah. Baik, saya gunakan share screen ya. Baik. Kelihatan? Nah, pertama kita perlu simak gini ya. Jadi untuk sapi dia maksimal adalah 7 orang. Maksimal kepemilikan dimiliki oleh 7 orang. Ini aturan untuk sapi. Kalau kurang dari 7 boleh nggak? Kurang dari 7 boleh saja, sehingga sapi dibeli oleh 1 orang. Ini boleh. Boleh saja sapi itu dibeli oleh 1 orang. Nah, selanjutnya kita beralih kepada pembahasan batasan keluarga. Batasan keluarga yang boleh dilibatkan dalam kurban. Ada keterangan yang disampaikan oleh beberapa ulama Malikiyah. Pertama adalah orang yang dinafkahi. Orang yang dinafkahi. Sehingga yang wajib untuk yang boleh dilibatkan adalah orang yang dinafkahi. Yang kedua, dia kerabat. Ya. Ada hubungan kekerabatan. Bisa anak, bisa istri, dan seterusnya. Kalau terpenuhi 2 ini, maka insya Allah dia boleh dilibatkan dalam berkorban. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini korban atas nama diriku ABCD. Dan ABCD itu wajib kita, orang yang nafkahnya kita tanggung. Dan di saat yang sama dia juga masih punya hubungan dekat dengan kita, hubungan kekerabatan. Maka di posisi ini boleh kita libatkan dalam kegiatan kurban. Wallahu alam. Lalu begini, bagaimana dengan saudara ya? Saudara ini tidak wajib kita nafkahi. Tidak wajib dinafkahi oleh saudaranya, oleh adiknya maupun kakaknya yang lain ya. Nah, karena dia sudah tidak wajib dinafkahi, berarti tidak masuk pada batasan keluarga yang dilibatkan dalam kurban. Terus bagaimana solusinya kalau kita membeli seekor kambing, seekor sapi tapi untuk 7 orang yang lain? Anda bisa beli ya, setelah jadi seekor sapi,
Lalu sampaikan kepada 7 orang yang lain, berarti 6 orang sisanya. Sampaikan kepada 6 orang sisanya. Kamu sudah saya belikan seekor sapi, kita kurban bareng-bareng. Artinya Anda menghibahkan jatah Anda dalam kepemilikan sapi itu kepada 6 orang yang lain, sehingga genaplah jadi 7 orang. Karena yang 6 ini Anda hibah, Anda kasih hibah. Anda hubungi si A, kamu mau nggak kurban tahun ini? Wah, duitnya dari mana? Ya sudah, tenang ya, kamu sudah saya belikan seekor sapi. Nanti kita urunan di situ, kita kongsi di situ. Kemudian dia hubungi B, sama ya, ajakan seperti itu. Nah, sehingga dengan demikian tidak perlu transfer ya, uang transfer ke sana terus ditransfer balik, tidak perlu. Cukup belikan sapi, sampaikan kepada mereka bahwa bahwa Anda mendapatkan jatah 1/7 sapi hibah dari si pemilik pertama. Wallahu a'lam. Baik, cukup jelas insyaallah Pak Aziz. Jelas sekali Ustaz. Baik. Insyaallah, barakallah. Kita beralih ke pertanyaan yang terakhir. Insyaallah. Masih bisa 15 menit lagi Ustaz? Oh, baik. Iya Ustaz. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Hari di Jakarta Utara. Ustaz, apa boleh berkurban dengan domba atau kambing betina? Karena kambing betina lebih murah, agar kaum muslimin yang tidak punya uang bisa berkurban. Ada sebuah hadis dari Ummu Kurzin. Hadis dari Ummu Kurzin. Ummu Kurzin ini meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-aqiqatu 'anil ghulami syatani wa 'anil jariyati syatun la yadurrukum dzukranan am inatha. Akikah itu untuk anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Enggak jadi masalah, tidak jadi masalah jantan maupun betina. Ini dari keterangan Nabi SAW yang diriwayatkan oleh sahabiat Ummu Kurzin. Lalu kata Imam Asy-Syairazi rahimahullah, ulama madhab Syafi'iyah, idza thabata hadza fil aqiqah thabata fil udhiyah. Kalau ini aturan ini boleh berlaku dalam akikah, maka boleh pula berlaku dalam kurban. Sehingga ini dalil kurban menggunakan betina hukumnya boleh. Sebagaimana akikah menggunakan hewan betina hukumnya juga diperbolehkan. Wallahu a'lam. Ustaz, syukran, jazakumullah khairan Ustaz. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, manakah yang lebih utama, istri memberikan sejumlah uang kepada suami agar suami bisa berkorban, atau istri berkorban sendiri karena yang memiliki uang adalah istri? Syukron, jazakumullah khairan, dari Ummu Windy, Kalimantan Selatan. Baik. Wallahu a'lam, yang lebih saya pahami dalam masalah ini adalah jika memang dana itu adalah milik pribadi Anda, silahkan dipakai kurban atas nama Anda sendiri dan seluruh keluarga Anda ya, sehingga istri bisa berkurban atas nama istri sendiri dan seluruh kerabat istri. Sudah? Maka insya Allah beliau dapat pahala, dan seluruh kerabatnya, keluarga istri juga mendapatkan pahala, termasuk suaminya. Nah, selanjutnya bagaimana teknis penyembelihannya? Kalau wanita ini bisa menyembelih, itu insya Allah lebih bagus, sehingga sembelih sendiri kalau bisa. Wah, tapi saya yakin bikin gempar Indonesia ya, ada ibu-ibu yang menyembelih kurban.
Kalau tidak bisa, maka silahkan diwakilkan ke yang lain dan Anda menonton, ya. Anda melihat bagaimana proses penyembelian, membaca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd, diulang-ulang selama proses penyembelian. Karena itulah bagian dari hikmah disyariatkannya kurban. Liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka ingat nama Allah terhadap apa yang Allah rizkikan kepada mereka berupa bahimatul an'am. Wallahu a'lam. Ustaz, syukran, jazakumullah khairan. Bagi rekan-rekan yang bergabung di Microsoft Team, silakan. Ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada, saya lanjutkan dari via WhatsApp karena sangat banyak sekali yang masuk ini, Ustaz. Apakah niat kita kurban dengan keluarga harus disebutkan saat menyembelih atau dicatat dalam data kurban atau cuma diniatkan dalam hati? Yang menjadi acuan adalah niat hati, sehingga sekalipun tidak dinyatakan ketika menyembelih, tidak juga dicatat dalam catatan misalnya catatan takmir, insya Allah selama sudah diniatkan sah sebagaimana yang diniatkan. Namun lebih bagus lagi ketika disebutkan saat penyembelihan. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahumma hadza minka walaka anni wa an ahli baitihi. Ya Allah, ini kurban atas nama dirimu, dariku, dan seluruh anggota keluargaku. Sehingga di situ Nabi SAW menyebutkan nama, ya, menyebutkan orang-orang yang mau dijadikan sebagai atas nama kurban. Dan itu yang paling bagus. Wallahu alam. Ustaz, syukran, jazakumullah khairan. Ini ada satu Ustaz. Ada satu masalah ini, Ustaz, dari Beni di Riau. Ada masalah di masjid kami tentang memilih hewan kurban, yaitu masalah hewan yang diliarkan mencari makan sendiri di kebun sawit orang lain atau yang dikandangkan. Sebagian tidak mau yang diliarkan dengan alasan sapi tersebut makan rumput yang syubhat tanpa seizin pemilik kebun tersebut. Padahal yang dikandangkan pun yang punya sapi ngarit rumputnya juga tanpa izin. Nampak rumput pinggir jalan atau di kebun orang lain diambil saja. Mohon solusinya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Masya Allah, wa jazakumullah khairan. Ada sebuah hadis di mana Nabi SAW bersabda, Al-muslimuna yashtarikuna fi thalath. Setiap muslim atau kaum muslimin mereka kongsi dalam 3 hal, ya. Fil ma'i wal kala'i wan nar. Mereka kongsi untuk memiliki air, untuk memiliki al-kala, rerumputan, wan nar, dan api. Artinya apa? Kalau orang memiliki yang seperti ini, maka dia tidak boleh melarang orang lain untuk mengambilnya. Sehingga kalau saya punya sumur, dan sumur itu bisa diakses banyak orang, bukan sumur di dalam rumah, diakses banyak orang bisa, maka saya tidak boleh menghalangi orang lain untuk mengambil air sumur itu. Sehingga saya tidak boleh, ya. Saya tidak boleh, kamu silakan ambil, ini tidak boleh ngambil. Ini untuk saya saja, tidak boleh. Berikan izin kepada siapapun untuk mengambil air itu. Karena kaum muslimin mereka kongsi dalam memiliki air. Demikian pula untuk rerumputan. Dan itu sudah jadi urf di masyarakat. Wal ma'dunu urfan kal ma'duni syartan. Orang yang mendapatkan izin secara urfi, secara budaya di masyarakat, maka statusnya sebagaimana izin dalam kesepakatan. Sehingga kalau urf di masyarakat mengambil rumput, ya, di kebun sawit milik tetangga atau milik orang lain, itu hal yang biasa. Dalam arti bukan termasuk di antara
tindakan yang melanggar norma atau melanggar hak orang lain, maka ngambil rumput di situ hukumnya boleh, dan nggak usah bikin geger, karena semua orang paham bahwa orang ini mengambil bagian yang tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya, yaitu rerumputan. Kecuali kalau pemiliknya juga memanfaatkannya, maka dia lebih berhak dibandingkan yang lain. Wallahu alam. Nah, Ustaz, syukran atas jawabannya, Ustaz. Ini ada kasus lagi, Ustaz, mungkin biasa kita dapatkan ini, Ustaz. Apakah sapi atau kambing yang dibeli dari urunan uang semua siswa yang ditentukan besarannya oleh pihak sekolah bisa disebut sebagai hewan kurban, Ustaz? Jazakumullah khairan. Apakah sapi atau kambing yang dibeli dari urunan semua siswa yang jumlahnya bisa ratusan, ya, kemudian sekian ratus siswa itu dipakai dananya untuk membeli seekor kambing misalnya, apakah sah sebagai kurban? Jawabannya tidak, karena kepemilikan sapi ini diambil dari dana rame-rame, maka tidak tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban dan tidak sah. Tapi bagaimana kalau tetap disembelih? Ya sama sebagaimana kita nyembelih hewan di luar Idul Adha, tidak bernilai sebagai kurban. Terus solusinya bagaimana? Wallahu ta'ala alam. Agar tetap sah jadi kurban, maka setelah urunan terkumpul dana berapa misalnya? Oh, terkumpul dana 3 juta, cukup untuk membeli seekor kambing. Maka belikan seekor kambing yang harga 3 juta. Lalu siswa ini ya menghadiahkan hewan itu kepada salah satu siswa yang lain atau kepada orang yang mereka tunjuk. Setelah dihadiahkan, selanjutnya mereka yang mendapatkan hadiah ini yang akan menyembelih hewan itu sebagai kurbannya. Maka insya Allah sah. Sehingga dari kumpulan orang yang iuran beli kambing diserahkan ke satu orang, nah satu orang ini yang akan menyembelih hewan itu, maka insya Allah sah sebagai kurban atas nama orang itu. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, anak ada rizki yang berlebih dan saya berniat untuk kurban sapi. Namun saya sering hidup berpindah-pindah karena pekerjaan. Kemudian saya mikir, kalau misalnya saya kurban dengan 7 kambing agar bisa disebarkan ke berbagai daerah, bolehkah itu, Ustaz? Mana yang lebih afdol? Jazakallahu khairan. Nah, mana yang lebih afdol? 1/7 sapi atau seekor kambing? Jumhur ulama mengatakan seekor kambing lebih afdol. Sehingga ketika kita berkurban dengan seekor kambing itu lebih baik dibandingkan kurban 1/7 sapi. Karena bagian dari sunnah kurbannya Nabi SAW itu utuh 1 ekor, sehingga beliau tidak ikut kongsi 1/7 onta atau 1/7 sapi, tapi utuh 1 ekor. Sehingga boleh lebih dari itu ya. Kemudian dia sediakan 7 ekor kambing misalnya, lalu disebar kemana-mana. Nah, untuk disebar kemana-mana ini memang kurang sesuai sunnah. Tapi jika memang di situ ada maslahat besar, insya Allah diperbolehkan. Dan Anda bisa lakukan itu jika memang dibutuhkan. Tapi kalau tidak dibutuhkan, sebaiknya ditangani sendiri ya. Sehingga kambing itu disembelih sendiri ya. Karena disembelih sendiri, otomatis kambing itu berpusat di mana Anda berada, sehingga Anda tidak transfer ke yang lain atau tidak dikirim ke yang lain. Namun kalau misalnya mendesak harus dikirim ke yang lain, insya Allah tidak masalah. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, syukur Ustaz atas penjelasan Ustaz. Baik, masih banyak pertanyaan yang masuk ke saya, Ustaz. Saya mohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan jamaah yang mengikuti kajian ini. Atas tidak sempatnya saya membacakan satu persatu karena terbatasnya waktu.
Dan saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada Ustadz Amin Nurbaiz hafizahullah taala dan tim ANB Official atas kesediaannya dan atas pemaparannya Ustadz yang luar biasa di malam ini. Kita tutup dengan baca doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan depan insyaallah kita bertemu kembali. Insyaallah taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa jazakumullah khairan. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Izin dari meeting, Nah, Ustaz.